Selamat pagi anak-anak, ini sesi kedua dari materi pagi hari ini, ya bicara tentang perang kemerdekaan ya. Kalau kita bicara perang kemerdekaan, yang paling terkenal sekali adalah pertempuran 10 November 45 ya. Nah ini ya, jadi pertempuran ini dimulai 2 September 45 sejak Jepang di Indonesia, khususnya di Surabaya ya. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 45 ini pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi ini mendarat di Surabaya. Ya. Jadi tugas ya, Malabi sebagai pemenang Perang Dunia Kedua ini adalah ngurusi atau melucuti serdadu Jepang yang ada di Surabaya. Akan tetapi, kedatangan sekutu ini diboncengi oleh pasukan Belanda, di mana banyak kesalahan sekutu yang ada di Indonesia, di antaranya Kapten Sa. Ini menyerang penjara Kalisosok. Jadi penjara Kalisosok itu di sebelah barat Jembatan Merah. Ya. Menduduki pangkalan udara Tanjung Perak. Ya. Kantor pos besar ini sebelah Tugu Pahlawan ya, atau dekat gereja Kepanjen, itu kantor pos besar ya. Kemudian gedung Interario ini di sebelah barat Jembatan Merah ya. Setelah Malabi berkeliling di Surabaya, ini terjadi tembak menembak antara pasukan atau arek-arek Surabaya yang ada di bawah Jembatan Merah dan pasukan sekutu yang dekat atau mendiami gedung Interario atau Interario, sehingga Malabi terbunuh ya. Untuk itulah ya, kita jelaskan secara lengkap dalam bentuk film kisah tentang Perang 10 November tahun 45. Kita saksikan filmnya ya. Nada akustik dari lagu Tiger Shark ciptaan Peter Hutchinson mengalun ritmis selepas kumandang azan maghrib. Sesaat rekaman musik grup The Hawaiian Islander itu diputar, arek-arek Surabaya langsung mendekat ke cerobong pengeras suara yang tergantung di kampung-kampung. Di penghujung lagu terdengar suara mengucap salam yang menggelegar. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah saudara-saudara, kemenangan akhir pasti kita yang mencapainya. Seruan itu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk berperang. Itulah kita sekarang ini. Itu yang dimulai kita ini. Tidak bisa kita yang memulai. Kita diserang, kita sekarang yang menyerang. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati. Sutomo atau yang akrab disapa Bung Tomo bukanlah tokoh pergerakan kemerdekaan, juga bukan seorang ideolog. Namun sosoknya selalu melekat dengan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sutomo yang saat itu berusia 25 tahun adalah seorang jurnalis muda yang bekerja di Domain, kantor berita bentukan Jepang yang menjadi cikal bakal kantor berita Ntar. Jadi Bapak itu profesi sebagai wartawan, dan sebelum itu Bapak juga berkali-kali menerbitkan koran pada saat zaman Belanda, terus berkali-kali itu untuk oleh Belanda karena menyerang pemerintah jajahan Belanda. Ya memang di Surabaya, orang-orang Belanda yang menjadi anggota Rabui bermarkas dan menginap di Hotel Yamato
atau Hotel Oranje pada masa Belanda, atau sekarang bernama Hotel Majapahit. Karena merasa mendapat angin, maka beberapa orang Belanda di bawah pimpinan M.R. Boeckman pada malam hari tanggal 18 September sekitar jam 9 malam mengibarkan bendera Belanda di atap sisi utara hotel. Esoknya 19 September, para pemuda Surabaya melihat dan marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan jelas hendak berkuasa kembali di Indonesia. Kabar ini dengan cepat tersebar ke seluruh Surabaya. Dalam waktu singkat, Jalan Tunjungan dipenuhi rakyat yang marah. Presiden Sudirman yang didampingi oleh pemuda Sidik dan Haryono segera menemui Boeckman, meminta Boeckman menurunkan bendera Belanda. Boeckman menolak. Di luar hotel, para pemuda semakin beringas. Sebagian terlibat perkelahian dan sebagian lagi memanjat tiang bendera. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan menyobek bagian biru. Bendera yang telah menjadi merah putih dikibarkan. Sutomo yang saat itu bekerja di kantor berita Domei menyaksikan peristiwa itu dari dekat. 3 hari sebelum insiden bendera, pada 16 September, Bung Tomo memimpin barisan pemberontak Republik Indonesia merebut gudang senjata Don Bosco, gudang senjata terbesar yang dimiliki Jepang. Akhirnya Mayor Hasitomo, perwira tertinggi yang mengepalai arsenal Don Bosco, sepakat menyerahkan gudang senjata kepada pejuang Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Yasin. Ribuan pucuk senjata, mortir, granat, artileri, hingga meriam penangkis serangan udara berhasil direbut oleh rakyat Surabaya. Dalam waktu singkat, rakyat Surabaya yang beberapa bulan lalu masih kelaparan, sejak hari itu memegang senjata dan siap berperang. Saya melihat itu adalah perang rakyat. Ya kan, yang namanya People's Army itu. Jangan lupa, selama zaman Jepang, rakyat itu berkemampuan mendapat pendidikan kemiliteran, ya kan, bisa menggunakan senjata dan sebagainya, sehingga ketika mereka memang memiliki senjata itu yang mereka dapat yang merebut dari tentara Jepang itu, maka terjadi pertempuran yang heroik yang bisa dianggap bukan hanya pertempuran biasa. Di bawah BPRI, Sutomo membentuk radio pemberontakan. Di masa awal-awal, radio ini meminjam pemancar milik pemerintah. Cikal bakal radio pemberontakan tak lepas dari bantuan Mustopo, Ketua Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur saat itu. Prajurit pimpinan Mustopo berhasil menyita transmitter radio dari tangan Jepang dan menghibahkannya pada Bung Tomo. Mustopo juga menyarankan Bung Tomo menyembunyikan pemancar ke Tegalsari untuk menghindari pelacakan sekutu. Berbekal transmitter sederhana itu, orasi Bung Tomo lewat radio pemberontakan resmi mengudara 15 Oktober 1945. Dari markas Jalan Mawar nomor 10 Surabaya, siaran radio pemberontakan dikendalikan. Radio Republik Indonesia atau RRI pun ikut menyiarkan ulang orasi Bung Tomo dan menyebarkannya ke beberapa kota besar seperti Malang, Mojokerto, Madiun, Solo, hingga Yogyakarta. Lewat pidato-pidato Bung Tomo, banyak pemuda dari luar Surabaya berdatangan ke Surabaya untuk memperoleh senjata, bahkan ikut berjuang bersama rakyat Surabaya. Baik, saya kira itu sesi kedua tentang Perang Kemerdekaan 10 November 45. Saksikan kita nanti sesi ketiga yang akan datang. Terima kasih, salam sehat, belajar dari rumah. Terima kasih.